Kenapa anjing yang ada di benak Yakut gaduh lagi dan Yakut lagi? Rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan. Itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur. Dan itu pembangunan. Kalau seorang yang punya modal besar kemudian akan bekerja sama dengan orang yang ingin membangun, seorang kontraktor atau apa, pasti akan lebih percaya kalau dia adalah seorang insinyur, kan begitu, yang bangun dan sebagainya, karena dia tahu tentang pembangunannya, cara membangun dan sebagainya. Ilmu-ilmu seperti ini sangat jelas, harus dikembalikan kepada ahlinya. Memang di sana ada orang yang pandai ilmu pembangunan biarpun tidak sekolah, tapi pengalamannya ya. Tapi urusan fatwa ilmu agama ini ternyata semua bisa ngomong gara-gara Kiai Haji Ustadz Google itu. Jadi kalau nggak punya langsung bertanya Google, langsung bertanya, itu jawab. Sehingga ada seorang kerjaannya hanya berani komen padahal dia tidak punya latar belakang. Dunia seni saya tidak punya seni yang sehingga saya tidak bisa komentar tentang seni. Politik pun kalau sudah saya komentar saya diam, saya tidak ngerti politik. Urusan agama saya bisa komentar pun sebatas saya tahu. Tapi sekarang orang dengan media sosial ini, lihat, kata Imam Ibn Athaillah menunjukkan kalau mereka itu bodoh. Kenapa? Semua harus komentar, eksis, pokoknya harus muncul, ini komentar, ini komentar, ini komentar. Jadi bukan ahlinya pun berkomentar. Apa yang terjadi setelah itu? Kerancauan, menunjukkan kebodohan seseorang kalau dia itu akan menjawab semua yang pernah ditanyakan kepadanya. Bahkan kalimat la adri itu adalah separuh daripada jawaban yang istimewa. La adri, aku tidak tahu. Dan orang besar kalau sudah berani berkata la adri, aku tidak tahu. Dalam dunia fatwa itu demikian. Dalam dunia fatwa, kalau sudah orang berani berkata la adri, itu hebat. Dan memang dia tidak tahu. Kalau dia tahu, wajib dia memberitahu. Kalau tidak tahu, jangan berkata. Nah ini, maka kata Ibn Athaillah Sakandari, ini pendidikan bagi kita semua di dalam disiplin apapun. Jangan sok tahu deh. Cuman sekarang gayanya orang sok tahu. Di gardu perempatan diskusi tentang politik, kayak pakar politik semuanya. Besok bicara halal haram, wah, sambil main halal haram, ajib semuanya. Jadi mufti semuanya. Besok jadi insinyur semuanya. Enggak, ini di media sosial pun demikian. Subhanallah, ada. Sampai ya begitu ada seorang ustadz berbicara tentang, ada satu ustadz menjawab tentang sebuah pertanyaan, dan ustadz itu punya wawasan menjawab sebuah pertanyaan bahwasanya tentang apa waktu itu, misalnya masalah batal wudhu atau bagaimana kalau salah. Ini sebuah contoh saja. Akhirnya ustadz itu bercerita kalau masyarakat Indonesia rata-rata mazhab Syafi'i, maka ya kita harus bisa menjaga masalah urusan batal wudhu. Kita katakan batal wudhu karena masyarakat Syafi'i. Tapi kalau tiba-tiba kamu di mana, di Maroko sana, ya karena madhabnya Malik, betul. Dia masa hukum kok beda-beda, hukum Maroko sama hukum Indonesia kok jadi beda, ini apa ini? Mencaci maki ustadz. Nah ini ada, padahal sang ustadz menceritakan tentang perbedaan ulama. Lihat, orang awam komentar, oh ini ustadz apaan tuh, masa hukum kok beda-beda, hukum Maroko beda dengan hukum Indonesia. Nah ini dia tidak ngerti bahasanya, padahal ustadznya pun menjelaskan tentang hukum masyarakat Indonesia, masa Syafi'i indahnya begini, masyarakat Maroko adalah masa begini-begini. Nah ini sekarang orang pandai berkomentar, berpolitik komentar pun membuahkan komentar ajib, debat kusir nanti pada akhirnya. Makanya debat kusir debatnya orang bodoh, kata Ibn Athaillah Sakandari. Maka kalaupun kita bertanya oleh seseorang, jika kita tidak tahu, apalagi yang sudah dinobatkan sebagai orang yang bakal ditanya dalam segala permasalahan, ini ngaco, yang nggak tahu pun khayal, nanti ngarang. Yakut Kolikul Mas, Menteri Agama, tepatnya seperti klaim beliau, Menteri sebuah agama.
Sampai-sampai untuk menunjukkan bahwa dia bukan untuk Islam saja, dia rela terus-menerus membuat masalah dengan umat Islam. Kegaduhan kali ini sangat istimewa, ada anjing yang terlibat. Entah dari mana asal-usulnya, Yakut tiba-tiba saja mensejajarkan gangguan suara azan dengan gangguan suara anjing menggonggong. Inilah yang terjadi ketika Yakut menyampaikan penjelasan kepada para wartawan mengenai surat edaran yang dia lakukan tentang pengaturan toa masjid. Sesi tanya jawab dengan wartawan itu berlangsung di Pekanbaru pada 23 Februari 2022. Yakut ingin membuat ilustrasi tentang gangguan suara azan terhadap orang-orang yang bukan muslim. Dia mencontohkan keluarga muslim yang bermukim di tengah lingkungan mayoritas non-muslim. Di sekelilingnya, kiri kanan, muka belakang, semuanya punya anjing dan kemudian menggonggong serentak. Bagaimana rasanya? Kata Yakut. Ada beberapa hal yang bisa kita cermati. Pertama, tentu saja gonggongan anjing itu mengganggu, betul? Tapi sewaktu-waktu Yakut menyampaikan ilustrasinya seperti ini, kenapa anjing yang terlintas di benaknya? Ini sangat menarik, bukan? Mungkin Anda semua pernah mengalami mimpi sedang diganggu setan. Di dalam mimpi itu Anda membaca ayat-ayat Al-Quran untuk melawan. Dan biasanya benar, Anda berhasil mengusir gangguan di tengah tidur Anda itu. Hebatnya ayat-ayat Quran itu keluar otomatis. Nah, mengapa bisa otomatis? Di Quran ada sebutan bahwa orang-orang yang beriman akan selalu mengatakan ucapan-ucapan baik yang tertancap kokoh di dalam dirinya. Quran Surat Ibrahim ayat 27, Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah membuat apa yang dia kehendaki. Dalam ilustrasi tertentu, mulut seorang akan selalu mengucapkan yang baik-baik yang sering ia sebut dalam keseharian secara spontan, apa yang sering diingat dan diucap. Yakut Kholikul Mas, Menteri Agama, tepatnya seperti klaim beliau, Menteri sebuah agama. Sampai-sampai untuk menunjukkan bahwa dia bukan untuk Islam saja, dia rela terus-menerus membuat masalah dengan umat Islam. Kegaduhan kali ini sangat istimewa, ada anjing yang terlibat. Entah dari mana asal-usulnya, Yakut tiba-tiba saja mensejajarkan gangguan suara azan dengan gangguan suara anjing menggonggong. Inilah yang terjadi ketika Yakut menyampaikan penjelasan kepada para wartawan mengenai surat edaran yang dia lakukan tentang pengaturan toa masjid. Sesi tanya jawab dengan wartawan itu berlangsung di Pekanbaru pada 23 Februari 2022. Yakut ingin membuat ilustrasi tentang gangguan suara azan terhadap orang-orang yang bukan muslim. Dia mencontohkan keluarga muslim yang bermukim di tengah lingkungan mayoritas non-muslim. Di sekelilingnya, kiri kanan, muka belakang, semuanya punya anjing dan kemudian menggonggong serentak. Bagaimana rasanya? Kata Yakut. Ada beberapa hal yang bisa kita cermati. Pertama, tentu saja gonggongan anjing itu mengganggu, betul? Tapi sewaktu-waktu Yakut menyampaikan ilustrasinya seperti ini, kenapa anjing